Hai guys, balik lagi dengan saya Adi di sini dari channel tentang arsitek. Dan kali ini tuh kita bakal ada di part 2-nya belajar render realistik V-Ray 5 part 2. Ya, jadi udah mungkin sekitar 1 minggu lebih ya saya gak upload video karena ada beberapa alasan, ada pekerjaan dan juga ada masalah. Mungkin ini adalah salah satu konten favorit saya, video favorit saya, karena saya pernah bercerita ya kepada seseorang bahwa saya pengen punya rumah atau pengen ngedesain rumah itu di tepi sungai. Jadi saya buatin aja sih untuk konten kali ini itu. Dan ini adalah modeling ya, modeling saya, modeling sendiri, cuman berdasarkan acuan atau desain lah, inspirasi desain gitu dari orang luar negeri. Ya, jadi saya desain, terus mungkin ini lebih tepatnya ke model modern ini sih, modern tropis ya, di sungai. Ya, tepatnya ada di sungai. Oke, di konten kali ini tuh saya pengen ngajarin kalian tentang settingan atau renderan eksterior ketika misalnya modeling kalian itu suasana lokasinya itu berada di tepian sungai. Mungkin lebih ke settingan moodnya yang perlu kita pelajari di part 2 kali ini, atau di settingan render realistic V-Ray part 2. Oke, yang pertama adalah kita perlu membentuk kontur ya, kontur dari side plan lokasi renderan kita ya. Jadi seperti ini nih. Jadi saya bentuk, pembentukannya ini tuh memakai plugin ya, memakai plugin yang namanya ini mana sih, ini nih, saya keluarin ya. Nah, sandbox ya. Jadi untuk pembentukan dari kontur tanah yang kalian lihat sekarang ini, itu kita memakai sandbox. Untuk pembahasan seputar sandbox mungkin nanti saya bakal bahas tersendiri, karena bakal lama lagi kalau misalnya kita harus bahas tentang plugin sandbox ini atau cara penggunaan plugin sandbox ini. Jadi nanti saya bakal buatin tutorialnya tersendiri. Oke, nah selanjutnya setelah kita bentuk ya, setelah kita bentuk dari site kali ini atau dari kontur-kontur tanah yang kalian sudah lihat ya, sudah sesuai dengan kemauan kalian lah ya. Terus kalian tinggal rectangle aja. Jadi ini ada di sini nih, ini air dan ini tanah ya, tanah yang sudah kalian bentuk tadi atau yang sudah saya bentuk tadi. Nah, jadi kalian tinggal rectangle aja seluas dari kontur tanah yang kalian butuhkan untuk tempat air ya, atau untuk menunjukkan bahwa ini ada airnya ya, di site ini ada airnya. Nah, jadi seperti ini ya. Lumayan luas nih. Nih kalian bisa lihat luasannya. Setelah kalian membentuk airnya atau kalian tinggal rectangle tadi, yang perlu kita butuhkan di sini ada sedikit kombinasi ya. Saya tidak sepenuhnya menggunakan background bawaan SketchUp atau sky bawaan SketchUp. Cuman yang saya pakai itu adalah pencahayaan bawaan ya, pencahayaan bawaan dari SketchUp gitu. Untuk backgroundnya, sendiri itu saya menggunakan background dari Google ya, dari Google atau dari JPEG lah, kalian download. Kalian bisa cari di Pinterest juga banyak. Nah, ini nih backgroundnya. Jadi backgroundnya ini cuman memakai JPEG. Jadi memakai bantuan JPEG yang kalian masukkan ya, yang kalian masukkan ke dalam modeling SketchUp kalian. Jadi seperti ini. Terus untuk pohonnya, nah ini juga nih pohon seperti ini. Ini dia bergerak nih. Jadi ini juga salah satu alternatif kalau misalnya kalian masih berat juga untuk menggunakan ini low break ya. Jadi kalian tinggal download aja pohon PNG yang banyak, walaupun JPEG, tapi kalian bisa atur. Nah, untuk pengaturannya sendiri atau cara ya, biar bisa seperti ini, biar kalau misalnya kita geser kamera dia tetap ngikutin. Ini juga yang di belakang itu nanti kita bakal bahas di konten selanjutnya. Oke. Jadi saya cuma mau bahas settingannya aja. Nah, kita kembali lagi. Setelah itu kalian tempatkan semua
tumbuhan-tumbuhan, vegetasi ya, dengan memakai Lowbreak yang kalian sudah download mungkin atau yang kalian sudah install ya. Kalian tempatkan semua vegetasi-vegetasi, ada yang di air, terus ada yang di darat ya, dengan campuran juga ini nih pohon dari JPEG ini. Saya sengaja sebenarnya bisa ya semua saya pakai Lowbreak seperti yang tutorial kemarin itu saya pakai Lowbreak semua, nggak ada campuran JPEG kayak gini. Saya sengaja membuat campuran JPEG seperti ini agar nanti kalian bisa bertambah lah ya wawasannya. Ternyata bukan cuman memakai Lowbreak aja, alternatif untuk membuat site atau penataan site kalian itu bagus dengan adanya vegetasi itu nggak hanya memakai Lowbreak, kalian juga bisa pakai JPEG kalau misalnya spek komputer kalian itu low end gitu. Oke, jadi seperti ini dengan tambahan JPEG yang kita sudah siapkan, yang kita sudah edit. Terus kalian tambahkan lah ya 3D ya. Kalian tambahkanlah 3D daun ya. Kalian tambahkan 3D daun. Setelah itu kalian tempatkan di posisi-posisi yang kira-kira bagus terlihat ya. Oke. Dan ya ada perahu juga, saya menyediakan perahu. Terus untuk masalah angle kamera, ini kan pakai kamera nih, ini batasan renderannya. Nah itu kan saya sudah bahas juga di tutorial kemarin ya, masalah pengaturan angle kamera. Jadi saya tidak perlu bahas lagi nih untuk masalah pengaturan angle kamera. Intinya setiap kalian merender, saya sarankan untuk kalian tetap memakai penggunaan kamera ya. Jadi ada di sini nih. Untuk penggunaan kamera kalian ke tools, terus ke advanced camera tools. Nah selebihnya saya sudah jelaskan bagaimana cara pengaturan angle kamera terus di advanced camera tools. Oke. Setelah kalian sudah siapkan, kalian kan kemarin saya sudah jelaskan juga tentang background harus ada. Kalau misalnya kalian pengen ngerender eksterior ya, background, foreground, terus midground atau objek ya, objek fokusnya yang pengen kalian fokusin gitu. Nah di sini udah ada semua nih, udah terlengkapi. Ada backgroundnya, ada midgroundnya, ada foregroundnya yang di depan nih. Nah itu saya juga tambahin. Oke. Setelah sudah lengkap ya, tentang settingannya sendiri. Ntar saya buka dulu settingan dari V-Ray biar kalian bisa lihat. Di sini juga ada beberapa permainan pencahayaan ya. Dan ini benar-benar pure renderan V-Ray yang saya pakai, nggak ada campuran dari Photoshop. Jadi saya nggak pakai campuran lagi. Kalau kemarin masih ada editan-editan dari Photoshop. Kalau yang ini itu saya bakal memperlihatkan renderan asli dari V-Ray. Dan juga saya naikin light shades-nya sampai 2000. Ya, jadi kalau kemarin itu nggak sampai segitu sih. Nah, untuk materialnya sendiri kita buka dulu ya. Oke, saya agak kurang sehat juga sih, cuman karena udah lama nggak upload, jadi ya saya usahain buat kalian yang pengen belajar, saya usahain untuk buat tutorialnya. Nah, untuk settingannya sendiri atau settingan materialnya kalian bisa lihat di sini. Mana material ya? Nah ini dia. Oke, materialnya kita memakai wave ya. Di sini nih ada wave. Jadi saya pakainya di liquid ya. Di liquid terus ada wave. Nah ini wave Proc 02. Kalian bisa coba aja pakai sesuai efek yang pengen kalian munculin ya. Jadi ada gelombang-gelombangnya tuh. Wave itu artinya dia bergelombang-gelombang atau percikan-percikan lah ya. Jadi kalian sesuaiin kebutuhan kalian. Untuk reflectionnya kemarin saya ada ulik-ulik kalau nggak salah ya. Jadi saya buka aja settingannya. Kalian tinggal lihat aja ya. Bumpnya udah ada sih kalau di material ini. Oke, material ID-nya nggak perlu, displacementnya ini nggak perlu juga. Ini yang saya buka, yang kemarin saya setting, jadi kalian tinggal sesuaikan aja.
dengan settingan ini. Reflection IOR kalian bisa atur-atur sesuai refleksi yang kalian inginkan untuk air. Jadi air itu memang membutuhkan refleksi yang cukup tinggi ya, dari apa ya, dari pantulan-pantulan cahaya sama bayangan-bayangan dari objek-objek di sekitarnya. Nah, ini udah ya, kalian udah lihat. Tinggal kalau misalnya kalian pengen apa ya, pengen stop atau kalian pengen lihat kembali, kalian bisa nonton kembali atau kalian bisa download aja. Oh ya, jangan lupa untuk kalian support terus channel ini biar saya tetap semangat untuk ngupload video-video seperti ini. Karena kebanyakan juga tutorial-tutorial ini saya habis riset juga sih di YouTube. Ya, kebanyakan tutorial-tutorial seperti ini itu nggak memakai suara atau nggak memakai penjelasan, dan juga kebanyakan orang barat yang ngebahas seperti ini, mulai dari plugin dan berbagai macam lah ya, yang dibahas tentang 3D maupun eksterior maupun interior gitu. Oke, jadi untuk settingan airnya kalian udah lihat ya tadi. Terus kita berlanjut ke settingan material ya, materialnya nih di sini. Nah, jadi settingan materialnya sendiri untuk apa ya, untuk atap ya, untuk atap di sini nih. Ini saya memakai metal ya, chrome search ya. Nah, di sini ya, jadi untuk tingkat refleksinya kalian juga bisa atur ya. Saya bakal buka ini reflection color, kalian juga bisa edit sesuaikan kebutuhan kalian. Oke, di bumpnya juga ada, terus diffuse-nya juga ada. Oke, jadi kalian sudah bisa lihat. Terus kalian tinggal atur aja kecerahan warnanya ya. Jadi kalian tinggal atur aja kecerahan dari warna metal tersebut. Selanjutnya kayu ya, jadi settingan kayunya nih. Nah, settingan kayunya juga saya memakai kayu dari material V-Ray Asset Editor ya. Terus settingan bata. Nah, jadi ada settingan bata nih. Untuk batanya juga kita langsung memakai bata bawaan ya. Ada di sini bata ya, bricks. Nah, kalian bisa pakai semua yang ada di bata ya, di bata sini. Oke, udah jelas ya. Selebihnya ya semuanya pakai V-Ray material sih ya, pakai V-Ray dasar material yang saya pakai ke dalam modeling material kali ini. Oke, terus pencahayaan, kita ke pencahayaan. Untuk light-nya saya menggunakan light di dalam bangunan ya. Jadi di dalam sini, di dalam kaca ini saya memakai Omni ya. Ya, Omni kalau nggak salah. Ya, saya memakai Omni Light. Saya taruh Omni Light di dalam sini untuk memperlihatkan efek-efek cahaya yang berada di dalam interior. Terus di sini saya memakai rectangle. Ini nih di jendela sini. Terus di bawah sini saya memakai rectangle juga. Terus di dalam sini, nah di dalam sini saya memakai Omni Light juga ya, Omni atau rectangle. Terus di dalam sini ada Omni juga nih, Omni Light. Oke, semuanya udah jelas tentang pencahayaan. Untuk settingan material dari ini, dari komponen ya, komponen tambahan seperti mobil dan kursi, ini bawaan ya, bawaan dari sananya. Jadi saya nggak ulik-ulik lagi. Kalau misalnya kalian pengen ulik-ulik lagi juga bisa untuk menimbulkan efek-efek atau refleksi yang kalian inginkan ya. Karena ini kan kalau cat mobil itu kan biasanya mengkilat ya, jadi mengkilat, kalian bisa buat dia lebih mengkilat gitu. Selanjutnya apalagi ya? Nah, di sini kita nggak perlu untuk pakai render ID karena saya pure dari V-Ray ya. Jadi hasilnya ini saya bakal langsung perlihatkan V-Ray yang tanpa edit-edit atau tanpa bantuan Photoshop. Untuk dome ya, dome light ya. Untuk dome lightnya saya taruh di bagian sini. Terus yes, nggak ada ya. Ini bekas ini sih, bekas eksperimen ya. Saya coba pakai IS di dalam sini
dalam sini juga, cuman nggak apa ya, nggak terlalu kelihatan cahayanya. Nah, omninya ini saya kasih 80.000 ya, kalian bisa lihat angkanya. Oke, omninya ini ada sampai beberapa ya. Omninya ini ada sampai beberapa omni yang saya pasang, terus saya copy gitu. Selanjutnya rectangle light dan sunlight-nya. Nah, jadi sunlight yang pengen saya jelasin ke kalian, kita ke scan dulu. Oke, scan terus ke kamera, terus kita pakai render interaktif. Nah, jadi sunlight-nya ini perlu dimainkan ya, perlu ada beberapa settingan, hampir sama sih kayak sunlight di V-Ray sebelumnya yang saya atur. Oke, ini gagal, kita exit dulu dan kita ganti ke scan. Siapa tahu bisa. Oke, bisa ya. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk sunlight-nya kalian bisa atur ya. Kalian bisa atur kalau misalnya, tunggu saya. Ini lumayan cukup lama saya mengatur pencahayaan yang ingin saya dapatkan untuk mood seperti ini. Jadi kalian bisa atur di sini. Nah, kalau semakin ke sini itu bakal semakin terang. Saya bakal memperlihatkan settingannya sekaligus render interaktifnya. Nah, semakin ke sini semakin bisa kalian lihat ya, agak-agak senja gitu kan ya, semakin ke bawah. Terus untuk kostum orientasinya cahaya ya, cahaya yang datang, perputaran gitu kan, perputaran cahaya yang datang itu kalian bisa atur di sini. Jadi ada sumbu Y, X dan Y ya, sumbu X dan Y ya, kalian bisa atur tuh. Nah, jadi seperti ini. Ketika misalnya kalian atur-atur, kalian mau buat dia agak-agak apa ya, pencahayaannya itu lebih ke subuh ya, ke subuh, mungkin kalian bisa ke di belakangnya sumbu Y. Nah, oke. Ini juga bakal memperlihatkan hasil dari pohon-pohon yang tadi ya, jadi bakal terlihat real juga ya, asal JPEG yang kalian pakai itu HD. Ketika misalnya kalian buatkan untuk jadi komponen yang bakal kalian masukkan di modeling kalian gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya settingan-settingan dari apa ya, settingan-settingan dari ini, dari V-Ray-nya. Nah, selanjutnya sky-nya nggak ada yang saya ulik-ulik ya, selebihnya sama. Kalian atur-atur di sini nih, kostum orientasi sama horizontal angle, terus di vertical angle. Oke. Untuk settingannya kamera ya, saya bakal buka aja. Soalnya ini di masjid udah ngaji-ngaji ya. Bentar lagi sholat asar. Oke, material override ini nggak ada. Environment sama ya, kita pakai sunlight ya, sunlight bawaan dari SketchUp-nya langsung atau dari V-Ray-nya langsung. Terus render outputnya saya memakai 2100 sama 1181. Kameranya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya settingannya di samping. Terus apalagi ya, render kita buka semua ya. Optimize di sini advance kamera, volumetric environment, denoiser. Nah, oke, jadi seperti ini modelnya. Terus ntar denoisernya kita matiin dulu render interaktifnya. Oke, denoisernya kalian harus aktifkan untuk mengurangi noise-noise yang ditimbulkan dari cahaya-cahaya yang kurang maksimal ya. Jadi kalian aktifin denoisernya. Terus volumetrinya kalian aktifin juga. Dan ya, ini settingan dari apa ya, dari sun-nya ya. Ini ada 3000, ada 10.000. Kalian tinggal ikutin aja.
kalian lihat. Kalau misalnya pengen membuat mood seperti yang saya buat atau seperti yang ada di tutorial belajar V-Ray render realistic part 2 ini. Film sensitivity-nya atau advance kamera ini 200, ini 8, ini 300 ya. Terus apalagi ya yang perlu dibahas? Kok nggak muncul ya like chats-nya? Mana sih like chats-nya ini? Udah sampai ke bawah. Kok hilang ya like chats-nya? Ya kalau misalnya kalian mendapati like chats, kalian tinggal tinggiin aja like chats-nya sampai 2000 atau 2500, itu bakal membuat hasil renderan kalian itu terlihat lebih real, atau pencahayaan kalian itu terlihat lebih soft dan lebih halus gitu. Oke, kurang lebih seperti itu settingan-settingan yang saya pakai di renderan kali ini dan di belajar V-Ray kali ini. Dan untuk hasilnya kita bakal langsung aja lihat JPEG yang saya buat. Nah, jadi seperti ini hasil dari renderan V-Ray yang sudah kita render tadi. Ya, menurut kalian bagaimana, bagus atau tidaknya? Tinggal kalian komen aja di bawah. Terus kita bakal lanjut juga nanti dibahas-bahas seputar plugin yang bakal saya pakai ya di settingan V-Ray kali ini atau di renderan yang sekarang kita bahas ini gitu. Ya, jadi seperti ini hasilnya tanpa ada bantuan dari Photoshop ya. Kalau kemarin kita pakai Photoshop, kalau sekarang enggak. Karena semuanya ini real dari V-Ray, atau hasil dari grafisnya ini itu real dari V-Ray. Oke, thank you untuk semua yang sudah nonton, dan jangan lupa kalian support terus channel ini dengan cara kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini, dan semakin banyak juga teman-teman kalian yang pintar tentang pembahasan atau tentang mesin render V-Ray. Oke, see you di next video berikutnya. Bye guys.